Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana, saya dari manajemen 20A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai akuntansi manajemen Islam. Secara bahasa, akuntansi syariah terdiri dari kata akuntansi dan syariah, di mana akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya di dunia. Makna Islam tersendiri yaitu tunduk atau patuh. Islam bahwasannya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berusaha untuk melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka dapat kita simpulkan akuntansi syariah yaitu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Lalu apa saja dasar-dasar dari ajaran Islam? Yang pertama, akidah, syariah, dan akhlak. Akidah yaitu perjanjian yang teguh dan kuat yang terpatri dalam hati. Akidah adalah ikatan perjanjian yang kokoh dan tertanam jauh di dalam lubuk hati manusia. Sedangkan syariah yaitu pokok-pokok aturan yang digariskan oleh Allah untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Dan akhlak dalam bahasa Arab yaitu hasan atau baik. Akhlak mengatur hubungan manusia dengan Rasul, sesama manusia dan alam, serta dengan dirinya sendiri. Beberapa sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Quran yaitu kalam Allah sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui utusan Allah yaitu malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup manusia. As-Sunnah yaitu ucapan, perbuatan, serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga yaitu Ijma, yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah, sumber hukum ketiga setelah As-Sunnah. Selanjutnya yaitu Qiyas, suatu proses penyingkapan kesamaan hukum. Terdapat dasar penetapan akuntansi Islam, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 dan surat Asy-Syura ayat 182 hingga 183. Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka perlu ada pencatatan atau pembukuan. Atas dasar hal tersebut, maka sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan atau pembukuan seperti yang saat ini dilakukan, yaitu bagian keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan perusahaan. Maka semua kegiatan yang dapat diukur dengan aspek moneter harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Lalu apa saja karakteristik dari transaksi syariah? Yang pertama yaitu prinsip saling paham dan saling ridho. Kedua, objek halal dan baik. Ketiga, uang atau alat ukur dan satuan pengukuran nilai dan bukan komoditas. 4. Tidak ada riba, zolim, maisir, goror, dan haram. Selanjutnya, tidak menganut time value of money. Transaksi dilakukan secara perjanjian jelas, tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, tidak ada standar ganda untuk satu akad. Tidak ada distori harga atau non-najas dan ikhtisar, serta tidak ada suap atau riswah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.